Tolong yang perempuan kelas 1. Perempuan. Bangun. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat sore kembali di channel Jalan Traveling Tradisi dan Budaya. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 22 April 2022, bertepatan dengan malam ke-21 bulan suci Ramadan, atau lebih sering disebut malam selikuran. Tadi selepas kota Temanggung, di sekitar Jalan Raya Temanggung Paraan via Bulu, setelah melewati gudang-gudang tembakau besar milik perusahaan-perusahaan rokok besar ternama di Indonesia, kita lurus saja menuju arah Paraan. Rute ini sama persis dengan rute di video sebelumnya, di edisi tempat berkumpulnya para penyiar agama di Rejepan Pabengan. Bisa sahabat NTB review kembali, cek kembali di video sebelumnya. Dan lokasi ke tradisi sore malam hari ini juga sama, di lokasi dengan Rejepan Pabengan yang sangat eksotik mempesona itu, karena memang ya desa ini memang desa tradisi dengan keunikan yang luar biasa. Jalan Raya Temanggung Paraan via Bulu ini merupakan rute tercepat jika kita melalui wilayah timur kota Temanggung. Tetapi jika kita dari barat atau dari utara, sebagai patokan adalah Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo, nanti yang menjadi penanda bangunan terbesar di wilayah sisi Kaligaleh Paraan. Kita lanjut sore ini. Cuaca di sekitar kota di dataran bawah nampak mendung, tetapi sering bertolak belakang dengan cuaca di atas, karena desa Pager Gunung ini merupakan desa tertinggi di wilayah lereng Sumbing. Biasanya cuaca akan cerah di atas karena sudah berada di atas awan. Mudah-mudahan. Nah, di pertigaan Sari Ayam, pertigaan jalan raya pertemuan dari Temanggung ke Paraan via Kedu atau via Bulu ini, ketika ke kanan ya kembali ke kota Temanggung, dan selanjutnya ketika ke kiri ke arah Wonosobo atau Waleri. Kemudian di depan nampak jelas bahwa ya gedung tertinggi di daerah ini adalah Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo, dan itu yang menjadi patokan penanda rumah sakit peninggalan zaman kolonial ini yang masih beroperasi hingga saat ini. Nah, di pertigaan ini kita berbelok ke kiri menuju arah Wondosuli, di mana Wondosuli juga merupakan jejak peradaban, karena ada reruntuhan Candi Wondosuli dengan prasasti yang
ya dipercaya sebagai mantra. Sahabat NTB juga bisa menyaksikan video mantra di reruntuhan Candi Wondosuli. Di video sebelumnya juga ada. Di jalanan yang tidak terlalu lebar ini kita lurus mengikuti jalan aspal ini hingga nanti wilayah Wondosuli, kemudian kita akan berbelok ke kanan menuju desa paling atas di lereng Sumbing. Malam selikuran atau malam ke-21 Ramadan di desa Cepit Pager Gunung ini memang sungguh beda dari daerah lain, karena kebetulan juga Pager Gunung merupakan base camp tertua pendakian Sumbing di wilayah Temanggung ini ya. Jadi ya ada sebuah tradisi bahwa malam selikuran adalah malam pendakian massal di lereng Sumbing, dan hal ini sudah terjadi, sudah turun temurun. Bahkan konon ceritanya memang ya dari dahulu memang dari warga asli Pager Gunung sendiri memang melakukan tradisi ini karena merupakan ziarah ke makam punden makam Ki Ageng Mangkubuhan yang dipercaya berada di atas puncak Gunung Sumbing, sehingga setiap malam 21 selalu dilaksanakan tradisi mendaki puncak Gunung Sumbing, dan hal ini diikuti oleh para pendaki-pendaki, sehingga setiap malam 21 malam selikuran maka Pager Gunung ini menjadi lintasan terbanyak para pendaki baik nasional maupun lokal yang mendaki Gunung Sumbing, karena ribuan pendaki akan mendaki massal setiap malam 21, karena ada tradisi dan keunikan keeksotisan tersendiri yang didapati ketika mendaki Gunung Sumbing pada malam 21 Ramadan. Tetapi bukan hanya pendakiannya saja, karena pendakian ia merupakan menu wajib yang harus dilaksanakan setiap malam 21. Bahkan sebelum pandemi bisa mencapai 4.000 orang dalam satu malam mendaki. Dan mudah-mudahan malam ini bisa ya hampir menyentuh angka itu ya, karena merupakan ya buruan para pecinta alam ketika ingin mendaki bersama-sama. Tentu mereka akan mendaki melewati base camp Pager Gunung ini, karena tradisi budaya juga kultur yang ya masih terjaga dan masih sangat mendukung dengan kebiasaan warga yang juga akan mendaki gunung, sehingga bisa bersama-sama antara warga juga para pendaki dari luar daerah. Nah, kita hampir memasuki wilayah Cepit Pager Gunung. Nampaknya cuaca memang ya berkabut di atas ini. Mudah-mudahan nanti bisa berbeda situasinya. Nah, ketika menemukan gapura dengan ornamen dua gunung besar ini, menandakan kita sudah memasuki wilayah desa Cepit Pager Gunung, yang mana ini merupakan desa tertinggi di wilayah ini, di
jalan, ruas jalan ini. Dan suasana pemukimannya seperti ini, dengan tipikal jalan yang menanjak, tidak terlalu lebar tetapi cukup asri. Tentu saja dengan hawa dingin karena memang persis berada di punggung Gunung Sumbing. Malam selikuran, malam ke-21 Ramadan, diawali dengan para ibu-ibu memasak nasi, kemudian ingkung ayam Jawa, kemudian hal yang wajib adalah ketan. Ya, ketan merupakan hal yang wajib dan dulunya juga merupakan makanan yang bekal ketika para suami, para anak-anak mendaki Gunung Sumbing. Sejak selepas sholat zuhur sekitar jam 1 siang, ibu-ibu sudah ramai memasak nasi, ingkung, dan lain-lain. Dan ini sudah turun-temurun mereka jaga tradisi ini, bahwa nasi, ingkung, dan ketan ini mereka bawa ke masjid untuk didoakan kepada kiai, karena ya ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, bahkan sejak zaman dahulu dari generasi-generasi yang lama pun sudah melakukan hal ini. Sekitar jam 5 ibu-ibu ini akan berkumpul di Masjid Agung di Desa Cepet Pager Gunung ini. Dari berbagai penjuru, dari berbagai lorong, dari berbagai arah, mereka akan berdatangan. Umumnya memang didominasi oleh ibu-ibu, tetapi boleh bapak-bapak atau anak-anak yang memang dalam hal ini karena kesibukan ibu-ibunya, sehingga boleh mewakili untuk datang ke masjid. Nah, ini salah satu contoh bahwa ya bapak-bapak pun juga diperkenankan untuk membawa lazimnya dinamakan maleman. Jadi satu paket ingkung, nasi, dan ketan ini merupakan maleman, dengan nama lazim di sini adalah maleman, karena ini memperingati malam 21 Ramadan, sehingga lebih singkat disebut dengan maleman. Dan inilah, tidak ada pakaian khusus ataupun ciri hal tertentu, tetapi yang menjadi menarik adalah ya ini ratusan ibu-ibu, juga ya warga yang lain, ada anak-anak, ada bapak-bapak, lebih dari 400 orang ini dalam satu wilayah ini yang akan berbondong-bondong menuju masjid. Terlebih ketika waktu sudah mendekati jam 5 sore, karena jam 5 sore Pak Kiai Samanhudi, ya, sesepuh tokoh agama Kiai di Cepet Pager Gunung ini, akan segera mendoakan maleman ini, makanan-makanan ini.
hal unik, menarik yang ya jarang kita temui di tempat lain memang. Ketika sudah diumumkan bahwa doa akan segera dimulai, maka ratusan ibu-ibu akan mulai memasuki halaman. Mereka akan meletakkan maleman yang mereka bawa ini di sekitar serambi masjid. Dan ini hal wajib, yaitu ketan. Dalam hal ini ketan juga bervariasi, ketan merah, ketan hitam, ketan putih, tetapi harus ada ketan. Itu yang menjadi syarat sebuah makanan maleman. Dan ibu-ibu akan segera memasuki tempat ini dan akan segera didoakan oleh Bapak Kiai Samanuti. Dan hari ini hampir seluruh warga akan meminta berkah doa di masjid ini, dan makanan ini juga menjadi makanan untuk berbuka bersama keluarga nantinya di rumah masing-masing. Bisa dikatakan bahwa penuh doa pada makanan hari ini, dan Bapak Kiai akan segera mendoakan. Kita lihat ini adalah anak-anak yang tidak ikut masuk ke serambi, tetapi mereka tetap membuka maleman mereka di sekitar masjid, akan tetap mendapat berkah doa. Setelah didoakan, maka dengan segera akan membubarkan diri mereka. Mereka akan membawa pulang kembali makanan maleman mereka untuk segera disajikan kepada keluarga ketika berbuka puasa nanti. Maka bisa dikatakan bahwa hari ini tidak ada warga yang berbuka tanpa ingkung atau tanpa daging ayam. Seluruh warga berbuka puasa dengan makanan yang sama. Seluruh warga berbuka dengan ingkung ayam kampung. Dan ini bisa dipastikan. Nah, setelah berbuka, maka ketan tadi akan dibungkus untuk dibawakan kepada suami anak-anak mereka, karena dahulunya mereka akan mendaki Gunung Sumbing untuk berziarah di puncak makam. Kok mboten bapak-bapak tuh, sing kemudian biasa nih. memang biasanya ibu-ibu. Tapi nek sing ibu mboten saged nggih bapak. Nggih. Neng Bapak boten saged lari. neng wajib, malah sing wajib ibu-ibu. Nggih. Nek napa kok kedah kalih ketan napa? Nggih. Niku pun wajibe ketan kalih ingkung niku. Nggih, wajib maleman. Oh, maleman ngeten. Nggih. Iya. Iya.
kewajiban ibu-ibu membawa malaman ke masjid, tetapi bisa diwakili seperti tadi yang diutarakan ibu-ibu dari desa Cepit Pager Gunung ini. Setelah ini mereka akan segera masuk ke rumah masing-masing untuk menata menyajikan malaman ini sebagai makanan berbuka puasa ya sahabat NTB. Jadi apa ya, dan kearifan lokal budaya mereka pasti akan mempersilahkan warga luar dari Cepit Pager Gunung untuk mampir untuk berbuka bersama mereka. Dan ketika suasana berbuka sudah tiba, ya ini nampak situasi kampung sedikit lengang karena mereka akan fokus berbuka, dan kita juga mencari buka puasa dahulu sahabat TNTB. Kita lanjutkan nanti. Nah, saat ini waktu menunjukkan sekitar pukul 8 malam. Sholat tarawih juga baru saja selesai dilaksanakan di masjid, dan persiapan malam selikuran selanjutnya dilanjutkan. Malam ini nampak berbeda setelah warga melaksanakan sholat tarawih bersama. Mereka akan berkumpul di sekitar base camp di ujung kampung ini untuk melihat perform, ada live musik yang mana ini juga dimaksudkan untuk menyambut para pendaki, karena tentunya malam ini akan ada ribuan pendaki yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia ini yang akan naik ke puncak Sumbing. Personel gabungan lengkap dengan rescue, BNPB, Tagana, kepolisian, TNI, juga berbagai unsur dari Muspika, Muspida, karena ini merupakan acara yang sangat besar memang di desa ini, karena melibatkan ribuan, bahkan sampai waktu jam 8:30 ini ribuan pendaki, lebih dari 2000 pendaki sudah tercatat melaporkan diri mendaki dari pagi hingga nanti malam ini. Banyak sekali, tetapi keramaian di Pager Gunung ini berbanding terbalik dengan di wilayah bawah, karena banyak sekali warga Temanggung yang tidak tahu akan keramaian ini. Bahkan bukan hanya warga Temanggung, di berbagai daerah pun jarang tahu bahwa ada tradisi, ada prosesi pendakian Gunung Sumbing yang sangat menarik. Dan ini Bapak Kiai kembali selepas dari masjid juga akan mendoakan, memberangkatkan para pendaki yang kebetulan akan naik selepas sholat tarawih. Dan tentu Pak Kiai Samanudi akan memimpin doa bersama, memberikan doa keselamatan dan juga doa keberkahan malam 21 Ramadan ini. Pendaki yang sudah didoakan bersama-sama tadi selanjutnya akan diberikan bekal oleh para sesepuh, yaitu berupa kupat atau nasi dalam balutan janur, kemudian gula merah, gula Jawa, dan oncor. Kupat kui kanggo weteng, gula klopo kui kanggo energi, oncor kui kanggo penerangan, bendalane penerlan padat. Itulah tadi
ucapan Pak Kiai Samanhudi sebelum membacakan doa, memberikan doa. Bisa diartikan bahwa kupat merupakan bekal untuk dimakan, di samping bekal nasi ketan yang didominasi oleh para pendaki lokal pagar gunung. Kemudian gula kelapa itu untuk menambah energi agar tidak capek, agar tidak ngantuk selama mendaki. Kemudian ada oncor atau obor untuk menerangi perjalanan malam yang gelap. Nah, ada sekitar 1000 oncor lebih yang diletakkan di pinggir jalan sepanjang 2 kilo lebih dari mulai base camp hingga ke pos pendakian 1, dan ini menjadikan pemandangan yang lebih indah, lebih eksotik. Oncor yang berjajar di pinggir jalan menerangi para pendaki yang akan naik ke Sumbing. Bahkan cahaya penerangan senter dan oncor yang dibawa pendaki juga bisa menyatu hingga ke ujung puncak Sumbing, bahkan disambung di atas dengan indahnya gugusan galaksi Bima Sakti yang menambah istimewa malam ini. Ya, jadi saya sisipkan foto-foto saja karena ya itu, karena situasi gelap jadi video kurang maksimal. Setelah sedikit puas mengobati rasa penasaran melihat jalan yang diterangi ribuan oncor, kita kembali ke base camp. Kita menuju sebuah rumah yang mempunyai loteng atau dak lantai 2. Situasinya seperti ini, yang digunakan untuk tempat santai, tempat ngobrol, diskusi, juga tempat kafe-kafe dak ya, lebih lazim dikenal kafe dak. Kita menyaksikan sebuah sajian khas tari-tarian. Biasanya ada tari khas Cepit ya, yaitu kuda lumping yang sangat mempesona. Tetapi karena malam ini suasana juga kurang pas untuk menarikan kuda lumping di atas dak, karena kuda lumping tarian energik harus ditarikan di bawah ya, sehingga diganti dengan tarian Mongsokolo, sebuah tarian yang terinspirasi dari kearifan budaya lokal Cepit juga, yaitu tradisi 1 tahun sekali di bulan Rajab, yaitu Rejepan Pelabengan. Nah, setelah tari-tarian ini, rangkaian malam 21 berakhir, sehingga hanya ada para pendaki yang tiada henti-hentinya, mereka terus berdatangan untuk mendaki. Sebenarnya masih ada prosesi pada pagi hari, yaitu para penyambutan pendaki lokal yang kembali ya, karena memang pendakian warga lokal yang mendaki Sumbing ketika berangkat selepas berbuka, maka sebelum sahur mereka sudah akan kembali ke pagar gunung kembali setelah berziarah ke makam Ki Ageng Makukuhan di puncak Sumbing sana. Kembali ke oncor atau obor yang dinyalakan di puncak di sepanjang perjalanan ya, itu diilhami dari sebuah kisah Nabi saat turun dari Jabal Nur ke malam 21 Ramadan, sehingga para sahabat Nabi menyalakan penerangan
untuk menerangi jalan baginda Nabi. Itu yang dapat diartikan dari penerangan obor di sepanjang jalan tadi. Kemudian juga berfungsi untuk menerangi jalan para pendaki yang akan mendaki Sumbing tentunya. Dan oncor obor tadi dinyalakan sepanjang waktu dari sore hingga pagi hari, atau mati dengan sendirinya di pagi hari ketika bahan bakar akan menipis ya. Kemudian malam 21 ini juga merupakan malam rutin yang diselenggarakan di Cepet Pager Gunung ya, sehingga ya tentu akan berbeda pada malam-malam eh, 21 di tahun-tahun mendatang. Sahabat NTB, jika penasaran, ingin melihat, ingin mendaki gunung, ingin melihat pendakian ratusan ribuan orang bersama-sama, bisa datang ke Cepet Pager Gunung. Kebetulan juga desa ini merupakan desa wisata yang sudah lengkap, memiliki fasilitas homestay, juga fasilitas pendukung wisata lainnya. Jangan ragu untuk datang ke desa ini. Silahkan saja sahabat NTB. Jadi ada korelasi antara Rejepan Pelabengan juga malam 21 Ramadan ini di desa Cepet Pager Gunung. Dipercaya bahwa Ki Ageng Mangkukuhan yang meninggal di Kedu dimakamkan di puncak Sumbing, tetapi ketika melewati desa Pager Gunung ini jenazah sempat disemayamkan di Punden Pelabengan sebelum akhirnya dilanjutkan naik ke puncak Gunung Sumbing. Itulah kenapa desa Cepet ada Rejepan Pelabengan juga malam selikuran dengan berziarah ke puncak Gunung Sumbing. Jadi demikian sahabat NTB video kita kali ini tentang keunikan malam 21 Ramadan di desa Cepet Pager Gunung ya. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya tentang keunikan-keunikan di sekitar kita, baik traveling, tradisi maupun budaya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.